Tadi kita di part pertama udah ngobrolin soal bagaimana proses dia dari SMP kemudian masuk ke teater, kemudian bergeser ke film, kemudian kembali pada keaktoran dan membicarakan sedikit banyak soal proses keaktoran dia yang pada akhirnya tadi fokus pada bahwa ternyata Kecap itu adalah aktor yang mungkin nggak bisa aku bilang terlalu rendah hati sampai hampir rendah diri. karena harus mengurangi hasil ciptaannya sendiri. Mungkin boleh nggak aku bilang kayak gitu? Ya monggo. aku mau nggak ngebolehin itu ya gimana gitu loh. Tapi kamu merasa bahwa kamu begitu nggak ketika pada beberapa permainan aku terlalu over nih hasil ciptaanku nih, aku harus mengurangi hasil ciptaanku nih. Iya seperti itu. Tapi ada kalanya aku tetap menjaga itu sih, menjaga ciptaanku sih. Oke, tadi kita udah ngomongin soal balik lagi ke yang tadi bahwa kamu adalah tipikal aktor yang kemudian suka mengumpulkan karakter-karakter dan kemudian kamu simpan, lalu pada suatu ketika misalnya dapat satu karakter tertentu kamu akan ngambil karakter itu. Pernah nggak pada satu momen nggak ada karakter yang kamu mainin dalam simpananmu? Pernah Pak. Dan apa yang kamu lakukan? Ya itu waktu MKM kami sih yang paling jelas, karena Mas Jehan sendiri sutradaranya itu langsung request, kamu bisa juling nggak? Ya udah juling, terus sama ngomongnya seperti jadi benar-benar dibentuk sama sutradara gitu. Ya itu, wah itu ketolongnya adalah aku ya karena lebih percaya sama sutradaranya sih, karena udah sering proses bareng. Cuma ya itu, oh ternyata begini ya, aku bisa diolah atau aku bisa menjaga kepercayaan itu. Ya meskipun hasilnya banyak orang yang apa sih Cap actingmu gitu. Oke. Dan pernah nggak satu karakter, kalau tadi kan nggak ketemu sama sekali ya, ketemu tapi cuman satu bagian tertentu? Kalau satu bagian tertentu gestur ya mungkin ya. Kalau gestur itu udah mencukupi satu bagian tertentu, pernah. Oke, pertanyaanku begini sekarang. Kapan kamu merasa bahwa ciptaanmu cukup? Nggak pernah. Bahkan ketika sudah syuting, kalau kamu merasa bahwa kamu penciptaan belum cukup, bukankah kamu sama kayak koki yang masakannya belum jadi tapi sudah diberikan pada pelanggan? Udah jadi masakannya itu. Nah, tadi kamu bilang belum cukup. Cuman aku ngerasanya ini kurang enak. Nah, pelanggannya udah enak ini, udah enak. Ya wes, harus tak tambahi. Malah kasinan. Oke, kapan kamu merasa bahwa karaktermu ini cukup nih? Selesai nih aku menciptakan karakter ini. Ini sih waktu syuting sama teman-teman IKJ. TA-nya mereka itu yang sudah sama Om Tio, aku Sadewo. Itu aku benar-benar meniru mimesis gaya bicara sutradaranya, cara ngomong, detail-detailnya kayak gitu. Ngono lah lali aku, wis rilis. Oke. Dan itu adalah momen dimana kamu ngerasa, oke, itu kan momen ya. Tapi kapan? Maksudnya bukan ke momen ya. Kapan kamu ngerasa kalau oke nih, udah jadi nih karakternya, siap main nih? Ya waktu di set, karena sutradaranya ada terus gitu loh. Oh gini toh, oh gini, ada apa yang namanya, ada waktu atau ada jeda buat mereview kembali. Oh ternyata kalau dia ngomong itu nggak gini, tapi lebih gini atau gini. Penekanannya, cara memicik-micikkan mata, style.
Oh jadi kamu merasa cukup ketika oke, besok take aku udah di set, cukup ini karakter, atau cukup nggak cukup ini harus cukup karakter. Itu juga juga pernah terjadi. Iya. Gelem gak gelem kudu mari. Iya. Pernah nggak waktu main belum selesai ciptaannya, tapi wis harus main, udah harus main. Kamu merasa kok ini belum lengkap ini, karakternya ini belum ketemu ini, tapi harus main. Pernah Pak. Ya apa itu? Di tunnel. Itu aku jadi sipir penjaga penjara. Adegan begitu cut pada ketawa semua itu loh, bingung aku. Ini kenapa kok pada ketawa? Sutradaranya juga. Wah, ini kenapa pada ketawa? Mas, salah mas aku mas. Diulangi yuk. Enggak, udah. Oke. Kamu rasa ini belum jadi nih, tapi ya kayak yang kamu bilang tadi, pelanggan udah terima-terima aja nih dengan ciptaan kayak gini. Ya udah nih, oke lah. Apa itu artinya kamu nggak oportunis? Artinya oportunis itu memanfaatkan ketidaktahuan pelanggan atas bagaimana proses penciptaan karaktermu, atau ketidaktahuan mereka atas pengetahuan seni peran. Yo, nggak gitu sih Ben, aku nggak merasa apa ya, nggak merasa bisa di dunia acting juga. Cuman kan pada dasarnya baltinuku jual belinya itu loh. Kalau udah ngomongin jual beli kan otomatis ada transaksi. Sebelum ada transaksi kan udah ada tawar menawar. Kalau setelah tawar menawar udah kelar, udah deal, ya udah gitu loh. Kenapa harus ditambahin lagi? Oke. Uripku nang pasar Ben, kecilik turu bantalan gobes sak durunge ono. Istilah turu bantalan gobes aku wis nglakoni Ben. Aku gak nerjemahno ya, Cok. Asu. Iya. Artinya kemudian ada proses mempresentasikan pada sutradara gini capaiannya. Ketika sutradara oke, maka itu yang kamu bilang soal tawar menawar tadi. Aku sudah punya barang ini, oke nggak? Oke, ya udah. Kalau ini kamu oke, ya aku tidak akan menawarkan bonus lebih. Nah, kadang gini toh. Kita kan cuman dapat supporting talent. Iya, seringnya begitu. Itu supporting talent yang layernya paling belakang nih. Yang keluar cuma beberapa scene, nggak ada 5 scene lah. Itu kan kita nggak ikut reading. Iya. Kita nggak bisa ketemu talentnya, kita nggak bisa ngukur seberapanya. Begitu di calling langsung ke set, ganti baju, ceret. Oh, kok gini ya? Ya itu akhirnya. Nah, ketika itu yang terjadi, itu kan sering banget kita alami ya. Callingan daily itu sering banget kita alami ya. Sebagai informasi teman-teman ya, kalau Jogja tuh lebih banyak callingan daily. Jadi kalau kalian melihat aktor Jogja bagus, kalian harusnya bersyukur karena kita callingan daily. Besok syuting, malam ini kita dikontak, siap-siap besok syuting. Nah, ketika callingan daily itu atau sangat sedikit waktumu untuk menciptakan karakter, atau bahkan tidak ada, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak menciptakan karakternya atau apa yang kamu lakukan? Ya udah. Gak gawe. Buat apa kita bikin kan? Kalau nantinya kita udah bikin malah di obrak-abrik, dihancurin. Yang mending aku nggak bikin toh. Aku bikinnya ketika udah masuk lokasi, membaca situasi. Oh, lokasinya di kantor polisi. Aku pakai seragam polisi. Pangkatku berapa? Posisiku apa? Tugasku apa di situ? Ya menurutku sah-sah aja, sipir celengean makanya waktu kru pada ketawa, oh ya logis juga sih sipir kok. Meskipun badanku aja kurang gede buat jadi polisi tuh. Tapi kamu tidak khawatir disebut tidak menciptakan? Khawatir nggak dengan let's say kemudian ada orang yang melihat permainanmu dan ini nggak menciptakan ini? Ya itu sangat hal yang sangat menakutkan sih buat aku sebagai seorang aktor. Karena
wah kacau sih kalau itu. Lebih pada gini, kita sebagai orang seni, aktor khususnya, dan punya wilayah dan tanggung jawab sendiri tuh harus kita optimalkan kan. Ketika itu kita nggak optimal, ketakutanku tuh lebih malah besok dapat callingan lagi nggak ya, kalau udah gini aku udah nggak menciptakan, besok callingan lagi nggak, terus kalau nggak callingan aku bisa menyalurkan hobiku di mana. Masuk ngemis aku jangan syuting po, aku jangan syuting po. Malah jadi omongan ntar. Ya udahlah kita melu miline banyu lah. Itu aja. Atau kita jadi talent itu ibarat jadi penumpang pak, krunya ya sopir itu terus sama lain-lain. Waktunya istirahat ya istirahat. Ojo ngoyo-ngoyo sak madione wae. Gitu. Oke. Ya. Menarik. Artinya kalau kemudian bahwa kekhawatiran itu ada, tentu ada, karena takut diminta. Tapi selama ini pernah ada yang protes tidak ketika kamu merasa bahwa aku nggak nyiptain apapun? Ada yang protes, Cak nggak bikin kamu, create something dong, bikin sesuatu lah. Nah, apa yang aku bilang tadi, pelanggannya ternyata nggak pernah protes. Nggak tahu ya ini apa para kru atau para aktor-aktor lain itu nggak saling mengevaluasi ya. Itu sih yang aku nggak pernah dapat. Ya pernah dapat kok, cuma pernah dapat ya sekedar saran terus kok tadi gini toh, harusnya kan bisa lebih gede lagi. Itu ada, terus ada masukan dari Om Doni kemarin ngasih masukan, kamu tuh jangan buru-buru kalau acting, curi-curi dulu lah, dikasih itu. Oh ya ternyata perlu gitu loh, nggak acting yang nggak keburu-buru. Ya paling nggak kan kita harus punya apa ya, kendali atas tubuh kita, pikiran kita. Cuman orang lain ya kadang perspektifnya beda, otomatis. Menurutmu acting yang baik itu yang kayak gimana? Kalau acting yang bagus kan mungkin tergantung perspektif ya. Kalau acting yang baik menurutmu kayak gimana? Yang dapat piala citra atau Berarti acting kita nggak ada yang baik di sini ya. Anjing. Kan yang bagus loh, dapat penghargaan. Itu bagus, yang baik Telasu. Yang baik. Kalau bagus kan mungkin kemudian ada perspektif ya. Kalau aku misalnya kacamatanya aku aktor gitu, maka ada perspektif bagusnya sendiri gitu. Kacamata siapa ada perspektif bagusnya sendiri. Yang baik, acting yang baik menurut seorang Eka Wahyu Arida Fasya ini. Acting yang bagus, acting yang baik adalah acting yang menentukan. Maksudnya? Nah, kan sebelum kita acting kan ada proses membaca, mencari, memilih, memilah, menemukan. Nah kalau sekedar cuma sampai menemukan ya gak usah lah. Harusnya menentukan. Oh yang pantas yang ini, yang dipakai yang ini. Bukannya itu ada di proses memilah dan memilih? Nggak tahu ya, kalau aku kok beda ya. Ya nggak tahu lah, Ben kamu kan ya. S1-nya teater, kamu orang beda lah. Prosesnya kan rada palingan. Iya. Artinya kemudian acting yang baik, menarik ini. Acting yang baik adalah acting yang menentukan. Artinya nggak tahu ya, ini bisa dikoreksi apa yang aku bilang. Punya kontrol yang baik atas dirinya. Artinya ketika di lokasi, let's say kamu sudah menciptakan 10 gitu, dan ternyata yang di lokasi hanya dibutuhkan 7, maka kan kamu harus menentukan. Iya. Kayak gitu ya berarti. Iya. Kontrol diri itu ya.
Termasuk sekarang kayak gini aku nggak kontrol ya berarti kan aku nggak sedang acting yang bagus ini. Bagus ini Hidup. FFI lah ini. Siman lah ini, Siman sudah mendarat. Tonton di bioskop kalau ini udah rilis. Itu. Oke. Nah, lalu bicara soal kamu yang aku tahu lah, kamu sering diajak main komedi atau dituntut untuk bermain komedi. Kamu merasa lucu? Kalau aku merasa lucu sih enggak sih. Cuman kok nggak tahu kenapa orang-orang di dekatku itu suka ketawa. Oke. Organik mungkin ya. Soalnya ketika aku jadi asrada pun kalau aku metenteng gitu apa ya metenteng apa Serius banget itu wah gak ada ini harus ada yang cooling down ini seperti itu sih ya karena apa ya kita tahu kalau syuting kan udah pasti capek semua ya, capek betul. secara pikiran tenaga kalau nggak ada yang melucu ya nggak jadi apa ya nggak ada refreshnya kasihan juga kita. Dari mana bakat melucu itu hadir? Nggak ada. Seneng nonton ludruk? Kalau nonton ludruk udah kewajiban waktu sekolah sih. Sekolah. Tapi dari sebelum masuk teater juga teman-teman bilangnya aku lucu. Organik ya itu yang kamu bilang tadi ya. Jadi secara alamiah kelucuan itu muncul gitu. Iya. Bahkan ketika kamu sedang tidak melakukan apapun, menurut orang lain kamu sudah cukup komedi gitu orangnya. Oke. Padahal kayak gini, terakhir itu aku syuting di daerah Sangiran jadi asrada. Cuman aku lebih fokus sama ekstras-ekstrasnya warga sana yang belum pernah ikut syuting film. Ya otomatis daripada aku fokus di produksinya, aku lebih fokus ke mereka karena aku biar menjaga mood kayak gitu. Cuman apa? Mereka pada ketawa gitu loh. Nah begitu mereka ketawa aku akhirnya kepacu. Tak tambahi. Biar apa? Biar mereka itu tetap di situ nggak kabur. Jagain mereka gitu loh. Heran juga ketika itu, Mas, kamu kok lucu sih? Ya udah aku nikahin aja, Bu. Oke. Nah kalau kemudian main sebuah film komedi gitu, let's say di MKM Coming atau di beberapa film yang kamu bermain dengan pasangan abadimu itu, bagaimana caramu menjalankan kelucuannya? Kalau aku sama Ghibli itu karena udah sering, ya udah sih. Kita tiktokan. Bukan tiktokan yang Iya, lucu banget terakhir ya. Terus, ya maksudku apa ya? Kong kali kong dulu lah, giliran dulu lah. Kita udah tahu adegannya, udah tahu areanya. Oke, gini, kamu nangkep, kamu blubet, aku joget-joget. Terus kalau enggak, ketika aku di bawah, kamu nanti gini ya. Ada kesepakatan di situ. Pernah nggak salah satu di antara kalian mengingkari kesepakatan yang sudah kalian buat? Pernah. Siapa yang paling sering mengingkari kesepakatan? Aku. Sesuai ya dengan omongan Ghibli di video sebelumnya ya. Kenapa Cap mengingkari kesepakatan itu? Apa yang terjadi dalam pikiran waktu itu? Kan harus disepakati, udah direncanakan. Terus kamu mengingkari kesepakatan itu, apa yang terjadi? Ya kan pikiran aktor nggak cuma satu, Pak. Itu sih. Artinya ke distract pikiranmu maksudnya? Pasti ke distract, entah itu nggak cuma dari Ghibli aja sih, tapi yang dari yang lain juga. Termasuk mental. Musik. Jadi mengingkari kesepakatannya lebih sering terjadi karena ke distract itu tadi ya. Bukan karena kamu berusaha merespon peristiwa apa yang sedang terjadi, tapi lebih karena ke distract atau gimana? Ada kalanya gara-gara merespon peristiwa. Nah, itu kalau kamu yang mengingkari ya. Kalau Ghibli yang mengingkari,
Apa yang kamu lakukan? Ya langsung evaluasi lah Pak, begitu cut kita tunggu dulu nih next shot apa retake kan. Kalau retake gini ya. Kalau nggak ada, maksudnya pasti ada lah kalian di satu momen dimana pada oke and action pada 1, 2, 3 detik pertama kesepakatan yang seharusnya sudah disepakati kalian berdua tiba-tiba melenceng. Tapi sutradara belum cut nih. Apa yang kamu lakukan? Masuk, saya pak cut sebenarnya. Wah itu Balang dong kak. hal yang paling nggak hindari itu. Ada loh pemain yang kayak gitu tuh. Ada. Nggak sekelas pemain FF ini, nggak sekelas pemain callingan daily yo. Sisi wah. Apa yang kamu lakukan ketika itu sedang terjadi pada momen action and cut gitu dan sutradara nggak cut itu? Improvisasi. Gimana cara mau improve? Ya udah lah Pak, apa yang bisa tak lakuin itu. Ya, respon aja. Nah, Kipli pernah ngomong kalau kamu improve tuh kamu improve-nya cut doang. Sehingga Kipli kesulitan untuk menjangkau improvisasi. Wah, kenapa improve terlalu jauh gitu waktu itu? Nggak tahu ya di momen yang mana gitu. Mungkin nanti ketika kalian bicara aktor bareng, aku bisa membuat kalian bertengkar di bintang aktor ini. Ketika kamu improve, apa yang jadi peganganmu untuk improvisasi? Ya apa ya, lebih ke adeganannya sih. Ya nggak mungkin lah aku nge-cut sendiri tuh. Ya itu aja, rumah ini udah jauh nih. Lagi udah terus, aku udah terus. Oke. Kan seringnya gitu. Oke. Pernah nggak kamu kemudian improve tapi tidak sesuai dengan kondisi adegannya? Apa ya? Pernah nggak ada di posisi itu? Jadi oke lah berkesepakatan ya sama Kipli ya, udah berkesepakatan. Kesepakatannya habis gini, oke. Ternyata tiba-tiba pas action ada satu momen yang membuatmu tidak melakukan step yang kalian sepakati. Terus kemudian kamu melakukan step yang let's say bayangannya katakanlah gini ya. Harusnya kelucuan kalian atau kesepakatan kalian itu dibangun 1, 2, 3 gitu ya. Tiba-tiba di 1 oke, di 2 kamu nggak nyampe ke 2, tiba-tiba kamu nyampe ke 4 gitu. Atau tiba-tiba kondisi mengharuskanmu untuk ada di 5, sementara harusnya ada di 3 dulu. Ada di 5 gitu. Ya berarti Kipli yang nggak bisa ngimbangi. Iya toh Pli. Beda Pli aswa we. Oke. Tapi bukannya itu akhirnya kalian saling membunuh satu sama lain dalam adegan ya? Itu nggak cuma di film, di kehidupan sehari-hari juga kok. Paten pernah nggak merasa muak dengan satu sama lain lah kalian berdua gitu? Ya kalau waktu syuting sih enggak untungnya. Kalau di keseharian ya pernah sih. Kapan sih kamu mulai kenal sama Kipli, Cok? Sebenarnya aku sama Kipli itu udah saling tahu, belum kenal itu dari SMK. Jadi Kipli itu punya pacar, anak sekolahanku, temanku. Dia sering main gitu loh ke sekolahanku, ketemu aku, tak pelototin. Terus aku juga pernah ikutan kompetisi video jurnalis waktu di Surabaya, salah satu TV lokal sana. Nah, ketemu dia karena dia posisinya magang di situ. Aku jadi peserta, dia juga peserta, tapi peserta yang nyambi magang. Kayak gitu. Ya, tahu, ini Kipli. Nah, begitu dia masuk kuliah di Jogja, kaget. Loh. Oke. Kemudian kerjasama duo ini kan butuh klop kan. Gimana caranya kalian berdua menemukan kecocokan antara kalian berdua? Nah itu. Atau gimana proses ceritanya tuh? Sekali jadi sih, maksudku sekali proses langsung jadi. Aku sama Kipli disatuin pertama kali di film itu film vampir. Ya. Nah di situ
naskahnya itu benar-benar ya bahasa Indonesia. Sementara sutradaranya minta bahasa Surabayaan. Ya otomatis aku sama Ghibli ganti dialog toh. Begitu ganti dialog kok nggak enak. Kayak kasihlah dagelan-dagelan lah ala aku sama Ghibli di ACC. Ya udah, jalinannya seperti itu. Terus ketemu di tempat lain, aku jadi apa, dia jadi apa. Yang sempat paling beda itu adalah ketika Ghibli jadi paranormal, aku jadi orang kerasukan. Di channelnya Rafa Cana itu. Waduh, aku piye iki dadi wong kesurupan. Acting kesurupan tapi kudu lucu. Nah, piye iki? Kan bingung. Jadi keklopan itu ketemu begitu saja. Dan kami berdua itu menjaga gitu loh. Alhamdulillahnya saling menjaga. Maksudku menjaga nggak cuma syuting doang nih bareng. Terus ya tidur bareng, makan bareng, minum bareng, nakal bareng. Nakalnya nyuri mangganya Bu Kos itu. Ya selain nakal itu kan juga ada yang lain ya, tapi jangan ditayang di sini. Cukup kita aja yang tahu lah ya nakal yang itu ya. Kita satu kampus gitu loh, jadi nggak usah tahu lah ya nakalnya. Ya oke. Ya wis toh akhirnya ya sering bareng, terus seringnya juga orderannya sepaket. Bosen nggak main sama Ghibli? Bosen ketika melulu dapat peran yang sama itu bosen. Maksudku ya aku sama Ghibli cuma dibuat tandeman aja lah. Maksudku tandeman peran pertama, peran utama itu bosen. Otomatis kan karakterku sama karakternya Ghibli nggak jauh beda. Gitu-gitu aja melulu. Itu yang bosen. Yang nggak bosen adalah ketika ya macam kayak channelnya Rafa Cana itu Ghibli jadi paranormal terus aku jadi orang kesurupan. Nah itu tantangan nih. Gimana nggak bisa nggak ya? Tuh. Terus apa lagi ya? Banyak lah. Termasuk syuting-syutingan yang belum diedit juga ada. Yang hampir pada setiap callingan kalian berdua selalu typecast. Enggak? Kayak di tunnel aja lah. Aku sama Ghibli satu set. Aku jadi sipir, Ghibli jadi nabi. Nah itu udah beda banget tuh. Kan bukan typecast juga gitu. Cuman nggak tahu kenapa hawanya akan menjurus ke situ kalau aku sama Ghibli dijadiin satu. Ketika nggak dapet tokoh yang kokoh gitu loh. Maksud tokoh yang kuat, karakternya jelas kuat gitu loh. Ya you know lah, Ben penulis naskah yang cuman sebatas menulis kayak gitu, dia nggak memikirkan detail tokohnya kayak gitu. Oke, menarik. Bahwa kemudian kamu dan Ghibli memang oke lah, ada beberapa kesempatan memang kamu tidak typecast. Tapi mungkin nggak bahwa hawa yang kamu bilang tadi, entah kenapa kemudian balik pada hawa yang seperti biasa kalian berdua ada di kehidupan nyata, atau ada di typecast yang lain yang misalnya harus ngelucu, dan sehingga kalau ada Ghibli dan Kecap di satu lokasi atau di satu set yang sama ini seolah-olah harus lucu nih, dua-duanya harus ini istilahnya. Mungkin nggak bahwa itu ternyata kalian membawa kehidupan di luar kamera ke dalam kehidupan karakter, apapun karakter yang sedang kalian berdua mainkan. Pasti itu. Pasti. Karena gini Ben, ketika aku sama Ghibli udah sering bergaul nih, udah sering bareng, otomatis kan aku udah tahu gitu loh jokes-jokesnya Ghibli kayak apa. Dan Ghibli pun akan berlaku sebaliknya juga. Nah begitu dia Ghibli-nya begini, aku akan begitu. Atau aku begini juga. Tinggal kebutuhan untuk melucunya itu. Jadi memang aku sama Ghibli melatihnya di kehidupan yang di luar syuting.
Oh, oke, aku tahu kayaknya problem kalian. Iya. Apa itu masalah? Bisa jadi itu masalah, bisa jadi itu berkah, karena kan kemudian bisa jadi itu justru memperkuat duet kalian. Bisa jadi itu memperkuat duet kalian. Tapi kemudian kan kalau kata Kipli ya dalam video di Bincang Aktor yang sebelumnya, aku menyebutmu pasangan abadinya Kipli. Nah, Kipli nggak mau disebut pasangan abadimu. Karena Oh, gak mau lah. ya, Apa kata istriku nanti? iya, nggak maksud. Iya, iya maksudnya nggak selalu aku harus sama Kipli gitu atau Kipli harus selalu sama Kecap gitu loh. Itu yang kemudian aku pikir, oh ini bisa jadi menarik, bisa jadi sebuah problem gitu ketika ada satu mungkin Embu ya, kamu tahu atau enggak, ada satu momen di mana aku nonton di YouTube gitu, Danang Darto lah, mereka bilang bahwa justru kalau dalam kerjaan kita selalu barengan, di luar kerjaan kita juga barengan, kita akan sulit untuk memisahkan jokes-jokes kita atau bahan-bahan yang biasa kita pakai di sini, atau memisahkan relasi kita ketika kita masuk ke kerjaan. Itu nggak yang terjadi di kamu? Aku nggak sepakat sama itu. Karena menurutku aku sama Kipli udah tahu takaran sih. Maksudku ya kita waktu main ya main, jokes-jokesnya ya jokes-jokes main. Tapi ketika kita syuting ya harus ada yang baru. Sejauh ini pernah nggak dapat karakter yang ketemu satu set tapi berlawanan, bukan hanya di tunnel ya, maksudnya selain di tunnel gitu. Kalau tunnel kan mungkin relasinya tidak sangat intens gitu, relasinya sebagai sipir dan tahanan gitu. Tapi pernah nggak Prota dan Anta gitu? Belum. Belum. Nah itu aku pengen banget sih kayak gitu. Salah satu dari kami jadi Prota atau jadi Antanya gitu. Saling berperang di situ. Itu menurutku hal yang menarik gitu. Ya menarik. Tapi gitu. di Vampir pun sebenarnya kami sudah melakukan itu sih Ben. Maksudku gini, yang pengen makan kan aku. Kiplinya nggak mau gitu loh. Nah itu aja udah ada masalah kan. Aku udah bisa menganggap itu aku sebagai Prota, Kiplinya jadi Anta, atau sebaliknya. Oke. Cuma nggak tebel. Oke. Nah, sudah berapa kali kalian berdua diajak satu proyek yang sama, terutama yang berpasangan? Berapa ya? Waduh. Hitung tangan? Hitung tangan sih. Masih hitung tangan ya? Saya hitung tangan. Yang paling terakhir yang mau KM Coming, yang paling ini. Terus setelah itu ada lagi? Ada lagi yang sudah. Oke. Itu juga tandem? Tandem. Cuman karakternya beda jauh. Tuh. Gak sama persis. Kalau aku nanya, apa yang jadi harapanmu pada karir keaktoranmu sekarang? Jawabannya apa? Apa ya? Ya yang pasti kesempatan buat nambah ilmu, nambah jam terbang, nambah pengalaman masih terbuka sih buat aku sama teman-temanku yang lain, termasuk kamu, Oren, atau teman-teman yang lain. Itu masih terus gitu loh. Dan ada kalanya bisa nggak sih kita ditukar gitu loh. Maksudnya ditukar, aku tandem sama kamu, Kipli tandem sama Oren, atau Oren tandem sama aku. Kan nanti bisa. Kemarin pernah tuh aku tandem sama Kipli. Gimana itu? Kipli yang bingung. Itu kan. Karena Kipli merasa Ben terlalu serius ini, nggak bisa diajak bercanda. Padahal ya santai wae, udah disini bingung. Ya. Oke, ini obrolan yang menarik sekali ya dengan Mas Kecap. Tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol.
Tadi udah hampir 40 menit. Dan sekarang udah 35 menit. Mungkin kamu ada beberapa apa ya? Mungkin kalau pesan untuk anak-anak atau orang-orang yang lagi menempuh jalur ke aktor mungkin terlalu berat kali ya. Mungkin let's say kita sama-sama sedang berada di pijakan pertama dan kedua seni peran gitu ya. Dalam keaktoran, kita sedang berada di pijakan itu. Maka apa yang akan kamu katakan padaku, pada teman-teman yang juga sedang ada di pijakan pertama dan kedua dalam tangga karir seni peran? Ya harusnya kita lebih jumawa wis. Jumawa ini artinya apa? Ngeledok apa ya? Soalnya jumawa itu bisa negatif artinya. Nah, nek sing pasti kan juwono pati kan, adem sap kan gitu. Jumawa itu kan sombong jumawa gitu. Oh gitu. Iya. Ini nggak jadi kalau gitu. Gini aja, yang pasti ya jangan capek-capek lah kalau kalian mau belajar. Iya. Dan mengamati itu perlu, termasuk apa ya, melihat hal-hal yang kalian sekiranya kemarin-kemarin dilihat sambil lalu, nah dilihat sambil mengamati, itu bisa buat jadi tabungan. Sama yang pasti ya jangan kecil hati lah kalau misalkan segini ya, itu jangan kecil hati. Iya betul. Ditawar aja. Betul. Naik, alhamdulillah. Nggak bisa naik ya wis. Apa-apa. Oke. Belakang masih ada kok. Iya, amin. Satu lagi lah. Karakter apa yang paling pengen kamu mainkan? Aku Banji. Kenapa? Kamu belum pernah. Belum pernah. Oke, semoga setelah ini kamu bisa dapat tokoh Banji. Bingung. Marah-marah pergi. Wah iya. Kipli kan udah. Kipli udah 2 kali dia di apa? Ya iklan digitalnya Fortamen itu, terus sama di View Shorts Batu season 2. Dia jadi Banji. Nah aku yang belum. Nah, jadi kok ya pengen loh dari Banji, apa sih kecap Banji malah jijiki ta yo. Nek remu ya katanya rada gila nih ya. Nah. Tapi nggak apa, menarik. Kita akan melihat bagaimana Kecap nanti akan jadi Banji ya. Dan baterainya sudah habis, tepat sekali. Terima kasih Mas Eka Kecap karena sudah mau datang ke Bincang Aktor, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Video ini akan segera kami rilis entah kapan. Sampai ketemu lagi di Bincang Aktor berikutnya. Terima kasih, Viva Aktor.